Oh, Pak Ujang udah di sini lagi aja nih. Udah duduk santai ya. Baru-barunya Pak Ustadz Hairudin ini mendirikan bangunan rumah. Ini juga sempat dibikin kobong tempat pengajian di sini. Ukuran yang ngaji itu kan dari diri mereka masing-masing kan, hidayah namanya. Kita nggak bisa, sini ngaji sini, nggak bisa. Assalamualaikum. Ampura ya Pak Ustadz. Nah, jadi dulunya ini di sini adalah tempat pengajian ya, belajar ngaji anak-anak gitu. Kadang macam-macam. Ada yang sama orang tuanya, ada yang sebelum dia orang tuanya, ada yang anaknya dulu baru orang tuanya. Nah, gitu Ya nyusul. punya inisiatif sendiri kan. Kebetulan ada kobong tempat pengajian anak-anak yang ada di Kampung Sukamandi ini. Dan di sini kita juga jumpa sama Pak Ustadznya ya. Ini Pak Ustadz siapa namanya? Punten. Di sini kalau kitab Qur'annya banyak nih. Cuma karena untuk rak atau lemarinya tuh udah reot juga ya. Ngeri roboh ya. Mudah-mudahan nanti untuk bangunan kobongnya ini bisa diperbarui gitu ya Pak Ustadz ya. Silahkan diterima Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz terima. Silahkan Pak Ustadz Jaji terima. Silahkan diterima Pak Ustadz. Ajar. Ya, sehabisnya kita keliling-keliling dari warga-warga di Kampung Sukamandi ini, ya berbagi uang zakat dari Puan Seli warga Pineng Malaysia. Ya, kita akhirnya akan kunjungi juga ini majelis tempat pengajian. Nah, ini juga Pak Ustadznya di sini. Assalamualaikum. Ampura ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini mah kayaknya barunya Pak Ustadznya. Baru. Oh, belum rampung juga ya. Belum diacinya. Recan. Alhamdulillah masuk waktu asar. Oh iya. Jadi ini belum rampung ya. Oh, ini juga untuk plafonnya juga belum dicat. Nah, belum dicat juga, terus juga bagian depan belum diaci, belum di konfon juga ya. MCK udah ada nih Pak Ustadz? Belum ada Pak. Belum ada ya? Rencana nanti kalau ada di mana? Samping sini? Ini pondasinya. Oh ini ya. Dulu MCK di belakang. Oh ini ya. Jadi di sini nanti rencananya untuk MCK tempat wudhu ya. Pak Ustadz udah berapa bulan nih jalan pembangunan? Dari sebelum puasa tuh. Dari sebelum puasa? Saban ya. Tapi udah diisi belum? Belum ya? Belum kelar ya. Mudah-mudahan bentar lagi. Alhamdulillah. Dari anak-anak. Tangga ada di sini. Gitu ya. Palipan model. Gimana? Ini punten sama Pak Ustadz siapa? Oh, Martin. Pak Ustadz Martin ya. Ini kenalin saya Ubay, ini Kang Ropa dari channel YouTube Sahabat Ubay Pelosok Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ini bisa bersilaturahmi kepada Pak Ustadz Martin berkat ini beliau Pak Ujang ya. Alhamdulillah. Tadi juga habis keliling-keliling ke warga-warga di Kampung Sukamandi berbagi uang zakat. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz untuk rencana ke depannya gimana? Tapi kalau untuk dananya mah udah disiapin ya untuk bangun MCK Pak Ustadz. Oh, belum. Belum. Oh. Kan begini. Istirahat dulu. Oh, istirahat dulu. Oh, jadi istirahatnya karena dananya belum ada lagi. Sehingga belum bisa dilanjutkan gitu ya Pak Ustadz. Untuk sementara ini. Untuk sementara ini ya, mudah-mudahan ke depannya dipermudah lagi rezekinya ya. Ya udah. Ya Pak Ustadz. Jadi ini Gimana ini? biasanya kalau misalkan untuk yang ngajar pengajian ini nanti bikin majelis ini untuk ibu-ibu juga ya Pak Ustadz ya? Iya, ada ini.
Sampai sini dulu. Majelis dikir ya, Mas. Oh, majelis sedikit. Dulu sini ke Bapak gitu. Gitu ya. Bisa. Nanti yang biasa, yang ngajarnya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Insya Martin. Allah. Insya Nggak Allah. tahu siapa aja yang bisa. Ya, ya. Ya udah Terus Pak itu Ustadz. Pak Ustadz, kira-kira untuk fasilitas di Majelis Zikir ini kira-kira yang dibutuhkan apa aja nih Pak? Kayak semacam lemari, kipas angin gitu. Mungkin Bukan, kipas angin ya. kipas angin paling mas. Soalnya belum ada emang. Soalnya kalau tadi siang di sini Pak Ustadz, panas banget ya. Lumayan. Tapi kipas angin belum. Pas angin, rak untuk penyimpanan kitab juga kayaknya belum ada ya Pak Ustadz ya. Ya ini mudah-mudahan ya kita doakan untuk kedepannya rezekinya dipermudah. Terutama nanti juga ini kan belum beres juga ya. Untuk MCK juga yang lebih pentingnya. Iya. Tuh, ya Pak Ustadz ya mungkin habis beresnya bangunan ini mungkin lanjutnya ke MCK ya Pak Ustadz ya. MCK. Ya udah Pak Ustadz Martin, ini kunjungan saya ke sini pertama pengen bersilaturahmi. Yang keduanya ini juga saya mau menyampaikan kebetulan ada titipan uang zakat ya. Nah ini ada yang menzakatkan rezekinya sebesar Rp200.000 dari Puan Seli warga Pineng Malaysia. Silahkan diterima Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dari Puan Seli ya Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Memang rezekinya tidak terlalu besar tapi seenggaknya bisa membantu mudah-mudahan. Ya, Pak Ustadz. Terima ya. Ya, mangga. Ya. Baik, kalau gitu mah kita lanjut lagi, Kang. Ya. Majelis Zikir mana? Ini namanya majelis apa, Pak Ustadz? Udah ada namanya? Iya. Belum ada namanya. Belum. Oh, belum ada rencana juga. Iya, belum. Ya. Ya udah, berarti ini nunggu beres dulu, Kang. Oh iya. Nanti kalau udah beres baru nanti mungkin ada rundingan dulu sama warganya gitu ya. Iya. Sama guru-gurunya ya. Gitu nanti baru dikasih nama ya. Ya mungkin ini aja Pak Ustadz ya. Saya juga masih ada tugas yang lain sama Kang Ropa sama Pak Ujang juga ya. Mau berbagi ke warga selanjutnya ya. Terima kasih. Ini Pak Ustadz saya pamit ya. Terima kasih Sehat banyak selalu. ya. Rumahnya Pak Ustadz di mana? Iya. Oh yang ini. Ya udah yuk. Nenek. Ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah kita sampai lagi ke warga yang akan kita tuju untuk dibagikan uang zakat ya. Di mana Pak Ujang? Ada. Nah. Mana? Oh ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wih. Habis tiduran ya? Istirahat. Aduh, sehat kabarnya sehat. Ampura ya. Pradosa. Iya, jadi Pak Ustadz siapa namanya ini? Aduh Ustadz, dulu mungkin. Masih loading ya? Pak Ustadz Samsudin ya. Jadi di sini tempat ininya ya, tempat mengajarnya sama Pak Ustadz Jaji. Pak Ustadz Jajinya mana? Ada? Oh, jadi Pak Ustadz Jaji sama Pak Ustadz Samsudin ya di sini. Berarti Pak Ustadz Samsudin sama Pak Ustadz Jaji kalau ngajarin anak-anak sekaligus gitu barengan apa gantian gitu Pak Ustadz? Banyak muridnya, santrinya banyak. Oh, jadi dibagi gitu ya? Bagi ngaji ini ngaji itu campur. Dibagi. Jadi sebagiannya sama Pak Ustadz Samsudin, sebagiannya sama Pak Ustadz Jaji. Saking banyaknya yang belajar mengaji di sini. Nah biasanya katanya sahabat ini yang belajar mengajinya anak-anak di kampung ini di waktu sehabis ba'da maghrib ya. Nanti anak-anak akan kumpul di sini. Alhamdulillah kata Pak Ustadz Samsudin mah katanya anak-anaknya kalau habis maghrib itu nggak keluyuran kemana-mana ya, terjaga, bisa langsung ke sini mengaji ya. Ya Pak Ustadz Samsudin, ini kebetulan kunjungan saya bersama Kang Ropa. Ya ini juga alhamdulillah kita dapat informasi dari Pak Ujang juga gitu ya. Sehingga saya bisa jumpa sama Pak Ustadz Samsudin.
Ya, di sampingnya bersilaturahmi, kebetulan ini ada yang mau menzakatkan rezekinya. Ya, Pak Ustadz ya. Ini dari Puan Seli, warga Pineng, Malaysia. Rezeki yang mau dizakatkan sebesar Rp200.000. Silahkan Pak Ustadz terima ya. Enggak. Dibalas amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkatkan rezekinya, diselamatkan, jaga ini dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doanya ya. Mudah-mudahan ini doa dari Pak Ustadz Samsudin, mudah-mudahan dikabul sama Allah ya. Dikhususkan untuk Puan Seli ya, sebagai donatur yang sudah membagikan uang zakat ya. Baik, kita sekarang nunggu ini ya Pak Ustadz Lagi sholat asar. lagi sholat asar. Ya udah. Lagi sholat dulu. Ya udah, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya alhamdulillah. Tadi sehabisnya kita berkeliling ke perkampungan Sukamandi ya. Sukamandi Kang ya? Ya, Sampai ke ujung juga ya tadi ya. sampai ke itu kolelet. Kolelet namanya. Iya. Ya sekali lagi saya bersama Kang Ropa mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Puan Seli, warga Pineng Malaysia, dan juga Pak Yus, warga Singapura. Nah akhirnya sehabis keliling perkampungan Sukamandi, kita istirahat sejenak di sini. Kebetulan ada kobong, tempat pengajian anak-anak yang ada di kampung Sukamandi ini. Dan di sini kita juga jumpa sama Pak Ustadznya ya. Ini Pak Ustadz siapa namanya? Punten. Ahmad Munjaji. Ahmad Munjaji. Ya, panggilannya Pak Ustadz Jaji aja ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz Jaji inilah sebagai pengurus sekaligus yang mengajar ngaji di Kobong ini ya, buat anak-anak di kampung Sukamandi ini. Nah namun saya lihat-lihat mah ini kalau untuk Kobongnya, tempat belajar ngajinya kayaknya masih ada untuk kebutuhan perlengkapan di ruangan ini ya Pak Ustadz ya. Seperti apa aja nih kira-kira yang perlu dibutuhkan Pak Ustadz? Kipas angin. Kipas ya. Kipas angin. Kipas angin berarti belum ada sama sekali ya? Belum ada ya. Ya karena ini juga untuk sekarang aja nih kerasa banget Kang Ropa ya, gerah ya. Panas. Panas sekali tuh. Jadi mungkin juga demi kenyamanan yang mengajar dan yang belajarnya di sini, kayaknya ini dibutuhkan juga untuk kipas angin ya. Terus di sampingnya kipas angin apalagi nih Pak Ustadz? Salon speaker, pengeras suara ya. Pengeras suara. Ya kemarin mas soalnya kalau kita bilang salon kan waktu di Cibulu. bukan Cibulu, Gosali. Oh iya. Nah di kampung Gosali Di katanya. majelis itu minta ulum itu apa? Iya, ini ada sebagian juga saudara kita yang nggak paham salon, katanya kirain salon itu salon tempat cukur. Cukur rambut ya. Ternyata ini mah salon pengeras suara ya Pak Ustadz ya. Berarti selama ini belum pernah menggunakan ini ya, pengeras suara Pak Ustadz ya? Belum, karena belum ada. Jadi emang ini sangat dibutuhkan sekali ya Pak Ustadz. Pertama salon pengeras suara ya, terus juga kipas angin. Ada lagi mungkin Pak Ustadz? Kalau ada mah Ikro. Oh ikro ya. Ikro itu berarti ini untuk belajar anak-anak yang kecil ya, paling kecil, yang mengenal huruf hijaiyah ya. Iya. Alif, ba gitu. Butuh kira-kira berapa Pak Ustadz kalau untuk ikro? kurang lebih 20 ikro ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya ada rezeki ya Pak Ustadz. Amin. Ada lagi mungkin Pak Ustadz selain itu? Kamar mandi. Kerannya pada rusak kali. Kerannya pada rusak. Iya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak Ustadz, mudah-mudahan aja ya, kita juga sambil nyareat juga gitu. Mudah-mudahan ada saudara kita yang ikut terketuk hatinya pengen berbagi gitu. Mudah-mudahan ada rezeki ke depannya ya. Itu katanya pengeras suara
digunakan buat marhaba kan katanya sini. Marhaba. Oh, Tadi ya? gitu ya. Oh, jadi emang ada suka ada ya kegiatan-kegiatan marhabaan ya. Ngaji Yasin. Ngaji Yasin. Sekaligus marhaba. Oh, Yasin sekaligus marhaba. Jadi butuh untuk pengeras suara ya. Iya. Berarti ini juga dengan adanya kipas kan mendukung juga ya Pak Ustadz ya. Mendukung. Kalau jamaahnya banyak kan pasti gerah ya. Soal Kang kalau nggak pakai pengeras suara nggak soal. Iya betul. Ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk bangunannya mah masih kokoh ya Pak Ustadz. Masih kokoh di pihangna doang ya. Pihangna doang. Jadi iya namanya. Jadi tos hampir kira-kira 15 tahun. Oh. Mohon jadi tacan direhabnya kemari ku abdi pada direhab eta kulantarannya orang terkait masalah waktu nanya itu lamun orang sampai kalurkan kayak biaya terkait biaya kedua dina waktu kan udah masalah ngawas teh tempat kan. Jadi akhirnya di udah gina doang gitu kan ya genap nawukul gitu jadi tihang ya salah nama lamun nempot dina posisi pangerari eta tos Terus rapuhnya. Kropos. Jadi eta ge kumaha sareng tukang nanya udah melna eta kamari pas kitu kan ngobrol. Kedah nama ya Ustaz sarena pernah dibubar gitu kan aya anak udah nama. Mana kan terkait biayanya. Biayana cek abdi kumaha gitu. Pengennya mah ini di renovasi sadayana total sahur tukang mah nu damelna gitu. Jadi upami rehab total mah enakeun gitu. Jadi ngagentosan kayu-kayuna eta sadayana panaosennya cepat gitu. Berarti kan kudu tematur rehab total mah kudu persiapan kan urang di awal-awal gitu kan. Di awal-awal hari urang kudu persiapan. Lumayan biayanya kosatnya. Jadi persiapan matang biayana ge lumayan kan gitu nya. Biayana ge kudu matang ya. Biayana matang. Candilah ieu mah kin saban aya rezeki urang kapayun, maka ieu mah istilahna urang anu parahna bae tihang ge eta kamari dipilih unggul. Tihang-tihang anu parah bae anu bener-bener ieu na banyak kroposna gitu tadi gentos. Semacam iyalah tapayun gitu semacam. Tapi kan saya rasa ini lemari juga sebenarnya udah layak untuk diganti. Lemari. Ini juga kayaknya rak penyimpanan kitab Pak Ustadz udah rapuh juga ya. Udah kropos. Gitu. Dikhawatirkan Oh iya, coba kita lihat ya. Nih sahabat juga ini untuk rak atau lemari penyimpanan kitab. Di sini kalau kitab Qur'annya banyak nih. Cuma karena untuk rak atau lemarinya tuh udah reot juga ya, ngeri roboh ya. Jadi ngeri juga kalau ada anak-anak ya, namanya anak-anak suka jadi tempat mainan, naik-naik ke sini bisa ambruk ini. Ngeri juga menimpa anak-anak yang belajar di sini ya. Ya mudah-mudahan juga untuk lemari kitab ini bisa tergantikan dengan yang baru. Ya mudah-mudahan bisa lebih kokoh ini seperti yang udah kemarin di majelis taklim Ustazah Marfu ya, terus Ustadz Rais, terus di musola Kampung Cibulu ya, raknya dari besi gitu, jadi sehingga kokoh untuk penyimpanan kitab ya. Tuh, karena di sini kitabnya banyak sekali ya. Sementara untuk kondisi ininya tuh udah goyang sahabat. Ya terus juga kata Pak Ustadz kipas angin, karena di sini juga yang belajar mengaji juga suka ramai ya. Jadi mungkin ini hawanya akan gerah kalau tidak ada kipas angin. Terus yang keduanya untuk pengeras suara ya, atau speaker pengeras suara ini juga butuh, karena ada jadwalnya juga untuk pengajian seperti yasinan sekaligus dilanjutkan sama marhabaan ya Pak Ustadz ya. Sehingga butuh juga untuk pengeras suara gitu ya. Terus kata Pak Ustadz mah juga sebetulnya untuk bangunan ini udah lama nih dibangun, 15 tahun katanya kurang lebih ya. Sehingga untuk bagian-bagian bahan-bahan bangunannya juga udah banyak yang keropos ya. Mana? Mana ini? Ini ya. Oh iya. Oh ya. Semacam ini kan di Kulantaran ya teh biayana diteras ditambalnya. Tuh, ditambal. Ini juga yang aslinya mah udah rapuh ini, udah keropos ya.
Tuh, kata Pak Ustadz mah pengennya mah kalau ada biaya mah pengen dibongkar semua, dibaruin gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ada biaya yang mencukupi, ya ini pengen bertahap aja gitu. Ya baik Pak Ustadz Jaji, ini kita mudah-mudahan ya sambil berdoa aja, sambil berikhtiar juga, mudah-mudahan untuk kobong tempat pengajian anak-anak yang ada di Kampung Sukamandi ini ya, mudah-mudahan nanti untuk bangunan kobongnya ini bisa diperbarui gitu ya Pak Ustadz ya. Demi kenyamanan bersama untuk para anak-anak yang belajar juga yang mengajarnya ya, termasuk juga peralatan-peralatannya yang sudah kita sebutkan tadi Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, itu ya yang pertama udah kita jelasin ya, mudah-mudahan ada saudara kita yang terketuk ya ingin membantu. Terus Pak Ustadz, ini kunjungan saya bersama Kang Ropa juga di sampingnya bersilaturahmi ke sini. Saya juga mau sekalian ini menyampaikan uang zakat ya. Kebetulan ada saudara kita ini yang mau menzakatkan rezekinya sebesar Rp200.000. Ini dari Puan Seli, warga Pineng, Malaysia ya. Silahkan Pak Ustadz Jaji terima. Alhamdulillahirobbilalamin. Qabiltunan jazakumullahu khair. Dari Puan Seli Pak Ustadz. Hatur nuhun ka Puan Seli anu parantos nginfakun sedekahna, pamugia bermanfaat khususna bagi kami. Amin. Pamugia anu masihanana nyata Puan Seli di pasien panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. rezekina. Amin. Mudah-mudahan adina ridona Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun doa-doa anak Pak Ustadznya. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dari Pak Ustadz Jaji dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan untuk Puan Seli, warga Pineng, Malaysia ya. Oh ya, silahkan diterima itu rezeki uang zakatnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Ustadz ya. Amin. Ya kalau gitu mah gimana, kita mau ngopi-ngopi dulu apa mau pamit langsung Kang? Ngopi-ngopi dulu. Tapi satu lagi. Ini Pak Ustadznya ya? Mana? Oh, ke sawah. Oh iya. Oh, Pak Ujang udah di sini lagi aja nih. Udah duduk santai ya. Wih, enak tuh, adem ya di sini ya. Assalamualaikum. Wih. Didi rompok nah. Wih, adem amatnya. Ya Allah. Banyak dombanya juga. Dombana nih ya, Garut. Mantap ya Maya. Domba Garut ya. Wih, tanduknya kayak kerbau ya. Mahal ini Kang. Udah nyampe 5. Lebih. 7 ya? Bisa jadi. Kasep meneng. Wih, mantap. Oh, ini dulunya katanya kobong di sini. Ya Pojang ya? Iya. Tadinya kobong di sini. Oh, tadinya di sini kobong nih, sahabat ya. Jadi dulunya ini di sini adalah tempat pengajian ya, belajar ngaji anak-anak. Cuma karena emang lokasi tempat pengajiannya cukup jauh sekali ya dari pemukiman-pemukiman warga yang lebih ramainya, sahabat ya. Ini mah rumah Pak Ustadznya terpencil sekali ya. Jarak tempuh dari keramaian di sana, kampung yang lebih ramai, ini ada sekitar setengah kiloan ya. Tuh jauh. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi mah iya orang. Tapi maksudnya kan ngeunahana di dia eta mangkieu. Lamun rada jauh ti umum eta budak eta nu tadina rada isin gitu kan. Lamun di tengah kampung kan arisin nunggu rada gede mah. Isin, ari di mah bebas.
Besok karena otomotif ngurung motor jam 2 jam 3 gimana nanya kanan. Jadi geus ngaji eta urang besok karena musik gitar mah masalah. Masalah. Iya tadi nama ramenya mau belajar ka dieu nya Pak Ustad. Seurnya. Eta bisa teu ayana kumaha eta awal-awalna? Ya mungkin dari mana tuh? Zaman oge paling teh. Soalnya kapungkur oge nu di diri eta nu disebutkeun lah bisa orang-orang sisa lah. Yang nu teu lanjut sekolah terus nu gitu nu putus sekolah, nu broken home lah eta mah. Jadi emang kapungkur mah abdi budak alit mah tara. Taranya? Tara. Paling ketika abdi rumah tangga teka karak. SD gitu kan, paling sore gitu. Soalnya wengi mah jauh teuing karung. Jauh teuing ya. Kapungkur mah wengi, mun abdi inisiatif orang kan karunya lah kan marana kalau misalkan wengi aya hujan, bayangkeun bae kos. Bayangkeun bae jalanan gelapnya. Gitu. Nah, Tapi paling orang mikirna ari jalan mah bener-bener hayang ngaji mah beda deui lah kan. Sana aja misalkan jauh hukum lagi aya bae sok bener-bener sih aya kan tadinya mikirna. Terus rencana kedepannya gimana nih Pak Ustad? Ya maksudnya kan punya Pak Ustad punya pengetahuan tentang agama. Balik ilmu lagi agama. kalau misalkan ukuran yang ngaji itu kan dari diri mereka masing-masing kan, hidayah namanya. Kita nggak bisa, sini ngaji sini nggak bisa, paling cuma sedikit pendekatan. Kadang-kadang kan yang ngaji juga awalnya itu main dulu, sharing, barulah datang hidayah. Nggak ujung-ujung langsung datang mau ngaji. Kadang-kadang itu ada niat tersembunyi gitu. Tapi Pak Ustadz biasanya nih yang udah kemarin yang belajar ngaji ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz siapa namanya? Lupa. Ustadz Herudin. Pak Ustadz Herudin ya. Biasanya ya anak-anak yang mau belajar ngaji suka diantar sama orang tuanya nggak awalnya gitu. Ketika Kalau nganterin. awalnya itu ya mungkin Apa datang Enggak. sendiri aja gitu? kadang macam-macam. Ada yang sama orang tuanya, ada yang sebelum dia orang tuanya, ada yang anaknya dulu baru orang tuanya. Oh gitu Ya nyusul. punya inisiatif sendiri kan. Soalnya kita ketika ditanya kalau orang tuanya dulu misalkan kalau orang tuanya, tolong nitipin anak saya Pak Ustadz. Oh ya udah gitu. Kalau kadang-kadang ada yang 1 minggu 2 minggu anaknya dulu. Soalnya inisiatif bapaknya itu gimana? Nguji anaknya ini bener-bener enggak ngaji. Gitu. Mau Ada yang kayak serius gitu enggak juga. ya belajar? Bahkan ada yang sama sekali belum kesini orang tua. Ya nggak apa-apa lah, no problem gitu. Iya. Nggak apa-apa. Penting anaknya mau ngaji aja. Ya Apa dulu berarti sih? ya. Berarti ini rencananya Pak Ustadz rencananya ke depannya mau pindah ya. Rencananya, soalnya kita kan juga apa ya? Kalau kemarin mungkin waktu belum berumah tangga emang nyaman di sini. Tapi kan kalau ya mungkin kalau keadaan kayak gini enak. Tapi kalau musim banjir, Iya. waduh, Oh, meluap ya dari sini ya? meluap dari sini. Oh. Sampai ke sini. Sampai kadang batasnya itu Ya Allah. batas itu. Oh. Sampai Kebetulan ada yang wakaf tanah 100 meter. uangnya langsung. Tapi ini penerangan listrik masuk ya, Pak Ya Ustadz ya? sekarang mah kalau Nyampe dulu ya? mah waktu pertama bikin itu 7 bulan kita gelap-gelapan. Paling cuma bikin merakit kan minyak tanah itu kan mahal. Iya. Kita merakit sama anak-anak itu beli solar 2 liter atau 3 liter sama bensin 1 liter. Kita aduk dulu setengah jam. Aduk dulu biar bercampur. Jadi nggak terlalu debunya itu banyak. Gitu. Itu juga paling dipakainya pas waktu ngaji Quran aja. Baru kalau misalkan ngaji amil jurumiyah mah sistem talar soalnya. Ya sahabat, ini kita lagi ada di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya Pak Ustadz Hairudin ya. Alhamdulillah, jadi beliau ini emang lokasi rumahnya mencil jauh dari tetangga-tetangga, tapi luar biasa ya. Ini beliau punya beberapa kegiatan di sini, melihara ternak domba, terus juga ada soang. Ya di sini beliau juga sama keluarga, ya anak istrinya di sini ya. Dulu waktu awal-awalnya baru-barunya Pak Ustadz Hairudin ini mendirikan bangunan rumah, ini juga sempat dibikin kobong tempat pengajian di sini. Dulu mah aktif ramai yang belajar mengaji di sini kata Pak Ustadz juga ya. Ya dikarenakan mungkin dari perubahan zaman gitu ya. Sekarang ini jadi banyak yang mundur gitu ya atau sudahan belajar ngajinya. Dikarenakan mungkin untuk mengingat kepada jarak tempuh ya dari rumah yang belajar mengaji ke sini ini cukup lumayan jauh juga ya.
gitu. Nah ini juga rencananya Pak Ustadz Hairudin ya, karena beliau ini punya pengetahuan ilmu agama ya, sayang juga kalau nggak dipakai atau diajarkan kepada anak-anak ya. Jadi supaya bermanfaat ini rencananya Pak Ustadz Hairudin mau berpindah rumah ya atau tempat tinggal ke tempat yang lebih ramai lagi, supaya nanti untuk pengetahuan agamanya bisa disalurkan kepada anak-anak. Ya udah Pak Ustadz, ini juga kebetulan di sampingnya bersilaturahmi ya, berkunjung saya bersama Kang Ropa, diantar sama Pak Ujang juga nih ya. Nah ini alhamdulillah untuk Pak Ustadz ada rezeki uang zakat Rp200.000 dari Pu Anseli warga Pineng Malaysia. Silahkan diterima Pak Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu ya. Alhamdulillah. Dari Pu Anseli ya. Itu ya. Mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah. Anseli Malaysia. Malaysia ya. Jauh. Kapan kita ke Malaysia ya? Ya udah ngopi-ngopi. Ngopi dulu lah. Mana kopinya? Ada. Oh ada. Bikin Kang Ropa. Siap. Ya kita ngopi-ngopi dulu nih sahabat ya. Jadi baik, untuk video sore hari ini kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi ya sehabisnya dari sini. Dan kebetulan tadi Pak Ustadz nawarin untuk ngopi-ngopi di sini. Ya cukup lumayan lelah juga tadi perjalanannya ya. Terima kasih pokoknya untuk semua para donatur yang sudah berbagi, terutama untuk Puan Seli warga Pineng Malaysia yang sudah membagikan uang zakat untuk warga-warga yang ada di Kampung Sukamandi. Ya mudah-mudahan atas rezeki yang dizakatkannya insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk semua para viewer channel Sahabat Ubay Pelosok. Sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, dan bahagia bersama keluarganya. Untuk itu saya akhiri dan saya tutup videonya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.